الله الرحمن الرحيم. والصبح إذا تنفس. sayadkhuluna jahannama dakhirin. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah, puji dan syukur kembali saya sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian selawat dan salam kirimkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dan pagi hari yang berkah ini, saya ingin membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah. Mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi awak nanti, menjadi pengamalan, dan mudah-mudahan dengan awak mengkaji yang awak sampaikan pada subuh kini itu menjadi amal soleh yang akan memberikan timbangan kebaikan awak nanti di yaumil mahsyar. Ayat yang membacakan tadi surat Al-Ghafir ayat 60. Allah mengingatkan awak, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berkata, berdoalah kalian kepadaku, niscaya akan kukabulkan doa kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan orang-orang yang menyombongkan dirinya dari beribadah kepadaku, mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dengan dalam keadaan terhina. Bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, maka secara singkat bisa pahami dari ayat Allah yang pertama, Allah menyuruh awak untuk berdoa kepadanya. Allah suruh awak berdoalah, memintalah, bermunajatlah kalian kepada aku, dan aku akan kabulkan. Nah, jadi Allah yang menyuruh berdoa, dan Allah juga yang berjanji bahwasanya doa awak itu akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian setelah itu Allah mengatakan uang-uang yang menyombongkan diri untuk beribadah kepada aku, mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan terhina. Nah, apa kaitan doa dengan kesombongan? Dalam sebuah hadis Rasulullah menyebutkan orang yang enggan berdoa, Allah akan bohongi kepadanya. Allah akan marah kepadanya. Jadi orang yang pemalas berdoa, orang yang enggan berdoa, orang yang kurang berdoa, ini hanya berkojo aja, ini hanya berbuat aja, tapi kurang berdoa, maka Allah akan bohongi kepadanya. Nah, kemudian sombong itu. Kaitan doa dengan sombong, bukan yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala berarti ini sedang merendahkan dirinya di hadapan Allah dan menganggap Allah adalah yang maha agung, yang maha besar. Orang yang berdoa, orang yang meminta, ini menyadari bahwasanya ini tidak punya apa-apa. Kenapa meminta? Karena awak tidak punya. Kenapa minta kepada si A? Karena awak beranggapan, awak meyakini si A itu lebih dari awak. Kenapa minta awak kepada si B? Awak meyakini si B itu mampu memberikan apa yang awak inginkan. Jadi ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kenapa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena awak telah mengimani, telah meyakini Allah itu adalah pemilik apa yang ada di langit dan di bumi. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Allah lah yang memiliki apapun yang di langit dan apapun yang di bumi. Awak manusia tidak memiliki satu apapun. Orang yang merasa ini memiliki, orang yang merasa ini memiliki sesuatu, maka tentunya tidak perlu meminta lah. Sementara Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, awak mesti meyakini bahwasanya tidak ada satu pun yang milik awak. Seluruhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Apa yang selama kau yakini milik awak? Kau piti dalam saku kau milik dan kau? Dan punya. Rumah kau punya dan kau? Tanah kau punya dan kau? Apa dah? Anak kau punya dan kau? Nah, ketika merasa memiliki itu,
awak sebenarnya memang itu diberikan Allah, dititipkan Allah kepada awak, tapi jangan sampai awak merasa memiliki. Awak mesti meyakini yang memiliki itu Allah. Karena awak tidak bisa berbuat sekehendak awak terhadap apa yang awak miliki itu, apa yang dititipkan Allah tu. Kalau seandainya milik awak secara sempurna, maka awak bisa berbuat apa aja terhadap apa yang memiliki itu. Sementara yang bisa berbuat itu berkehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Piti yang ada dalam saku awak bisa saja Allah hilangkan dalam waktu yang singkat. Nah, kerana awak mengimani tidak ada yang milik awak itu adalah pemberian Allah Subhanahu Wa Taala, titipan Allah Subhanahu Wa Taala, maka awak perlu melakukan hubungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya awak perlu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata Rasulullah, Innallaha yaqdabu abdi. Allah sangat benci kepada seorang hamba. Sangat bongi kepada seorang hamba, kata Rasulullah, yang mereka kurang dalam berdoa, yang mereka malih dalam berdoa. Nah, karena ketika berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, awak sedang menghubungkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala, awak sedang meyakini dan mengimani Allah Subhanahu Wa Taala adalah yang bisa memberikan apa yang awak minta, apa yang awak inginkan. Awak minta perlindungan kepada Allah. Kenapa awak meyakini Allah yang akan melindungi awak? Awak minta kesehatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena awak yakin Allah yang akan memberikan sehat kepada awak. Nah, orang yang kurang berdoa, maka muncul kesombongan pada dirinya. Maka Allah katakan, berdoalah kalian kepadaku akan kukabulkan, dan orang-orang sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, dari berdoa kepadaku, mereka akan kumasukkan ke dalam neraka jahanam. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, hubungan sombong dan doa itu yang itu tadi. Orang yang tidak berdoa, orang yang malah berdoa, orang yang tidak mau berdoa, maka sesungguhnya dia adalah merasa sombong. Dan bisa dan seorangnya. Dan bisa dan bobuiknya, bisa dan suksesnya. Jadi, orang yang berkojo aja, orang yang melakukan sesuatu aja tanpa berdoa, dikatakan para ulama kesombong. Berkojo aja, berusaha aja tanpa berdoa, sombong. Jadi mesti berkojo, berikhtiar, berdoa. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian dari ayat itu bisa pahami secara sederhana, Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh berdoa kepadanya, dan Allah berjanji akan mengabulkan semua doa yang diminta kepadanya. Awak di dalam berdoa, Bapak dan Ibu, mesti meyakini awak berdoa. Mesti awak yakini doa awak kau didengarkan Allah. Doa awak kau dikabulkan Allah. Bukankah para ulama menyebutkan di bab sebab-sebab doa dikabulkan? Di antaranya, awak berdoa, mesti awak yakini doa awak dikabulkan Allah. Tapi ketika awak berdoa, awaklah ragu, kan dikabulkan Allah atau tidak? Kalau awak ragu apakah Allah mengabulkan doa awak atau tidak, apakah Allah mendengarkan doa awak atau tidak, apakah Allah akan mempedulikan doa awak atau tidak, itu tidak akan Allah kabulkan. Jadi setiap awak berdoa, awak mesti meyakini Allah Maha mendengar. Allah mendengar doa awak, Allah mengabulkan doa awak, Allah yang menyuruh dan berdoa kini kau, dan Allah berjanji akan mengabulkan doa kau. Maka mesti berhusnuzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap doa yang awak doakan pasti dikabulkan Allah. Inni abdi fi zanni. Inni abdi, sesungguhnya aku berada dalam prasangkaan hamba-Ku. Allah tu berprasangka kepada awak sesuai dengan prasangkaan awak kepada Allah. Apa maknanya? Ketika awak berprasangka, dia akan dikabulkan Allah doakan engkau, maka Allah betul-betul tidak akan mengabulkan. Karena Allah berada dalam persangkaan kepada awak sesuai dengan persangkaan awak kepadanya. Ketika berdoa, ya Allah, ketika berdoa, Allah pasti kabulkan doa engkau. Maka Allah kabulkan doa engkau. Jadi itu mesti menjadi keyakinan bagi awak bahwa setiap awak berdoa, yang penting syarat-syaratnya terpenuhi, maka doa awak itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian
dengan meyakini bahawa doa awak, setiap doa awak akan dikabulkan Allah, maka awak bersemangat berdoa dan awak akan memperbanyak doa. Jangan berdoa hanya setelah selesai salat wajib. Jangan berdoa hanya setelah selesai salat sunat, tapi berdoalah sepanjang waktu. Apapun yang awak rasakan, munculkan doa pada waktu itu. Munculkan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu. Itulah yang dilakukan oleh para ulama-ulama yang dicontoh teladan bagi awak. Apa yang mereka rasakan, maka mereka munculkan doa pada waktu itu. Misalnya mereka sedang bekerja di pagi yang berdongkang, jam sabole misalnya, menjelang zuhur misalnya, ini sedang bekerja, ini mengasuhkan angin yang sangat angin, ini mengasuhkan ponet dan segala macamnya. Maka pada waktu itu muncul doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Ya Allah, anginnya lagi kau. Anginnya matahari kau ya Allah, maka lindungi aku dari panasnya yaumil mahsyar. Terhubung dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala apapun keadaan. Bahkan terhubung dirinya dengan membayangkan kehidupan yaumil mahsyar. Apapun yang rasakan. Ketika dia pulang bekerja sampai di rumah, dibukanya kulkas, nyo awi, badannya angin sekali, buka kulkas. Nampak buah yang segar di dalam, nampak minuman-minuman yang segar, diambilnya, diminumnya. Betapa segarnya minum pada waktu itu. Betapa segar lomaknya makan buah-buahan pada waktu itu. Makanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan merasakan itu, dia langsung berdoa. Terhubungnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa katanya? Ya Allah, betapa nikmatnya minuman itu. Maka berikan aku nikmat yang sempurna minum di surga nanti. Terhubung dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, orang yang selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang dirasanya ke dalam kehidupan dunia, langsung terhubungnya dengan kehidupan dia yaumil mahsyar, kemudian dia meminta kepada Allah atau dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi doa awak pasti dikabulkan Allah. Itu adalah sebuah keyakinan yang mesti awak yakini. Tapi kenyataannya tidak buya. Contoh awak dan Tuhan. Misalnya ada di antara bapak-bapak dan ibu-ibu, atau dia ada di antara orang. Dah lama dan berdoa, dah bertahun-tahun dan berdoa, setiap hari dan doakan. Tapi sampai kini ada nampak pengabulan doa itu. Misalnya lutut awak sakit, dah 5 tahun sakit kau buya. Tiap hari berpegang lutut kau, bau-ubi, sambil meminta kepada Allah, ya Allah sehatkanlah lutut dan ya Allah hilanglah rasa sakit lutut kan. Payah dan lutut kau sakit. 5 tahun lah buya meminta seperti itu dan tiap hari. Tapi sampai kini lutut sudah sakit juga. Itu kan tanda doa tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, awak kepada Allah itu harus berhusnuzon. Berhusnuzon. Tak boleh awak bersuuzon dah. Allah tidak kabulkan doa dan Allah tidak dengarkan doa dan Allah tidak memperhatikan dan Allah tidak sayang kepada dan maka nanti betul-betul Allah tidak sayang kepada awak. Betul-betul Allah tidak memperhatikan awak. Kenapa bersuuzon kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka tanamkanlah berhusnuzon kepada Allah. Kenapa husnuzonnya? 5 tahun berdoa supaya kaki kau sehat. Atau sekian tahun berdoa dengan doa dan permintaan-permintaan yang lain. Tapi sampai kini alun dibayi Allah. Cina kau juga keadaan bau. Maka berhusnuzon. Apa di antara husnuzon awak? Allah Subhanahu wa taala ingin awak memperbanyak doa kepadanya. Ingin memperbanyak doa kepadanya. Allah sayang kepada awak. Maka sayang Allah itu buktikan dengan supaya banyak berdoa kepadanya. Tawi melakukan hubungan kepadanya, tawi meminta kepadanya, tawi merengek-rengek kepadanya. Bayangkan, ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Kalau ia 5 tahun sakit kaki awak tu, 5 tahun nak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari berdoa, ya Allah sehatkanlah kaki dan ya Allah hilangkanlah sakit dan ya Allah mudahkanlah kojo-kojo dan betapa banyaknya pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada awak. Maka Allah ingin memberikan pahala yang banyak kepada awak dengan mengucapkan doa-doa tadi. Ad-du'a'u huwal ibadah, kata Rasulullah.
Doa itu adalah ibadah. Maka setiap awak berdoa, Allah memberikan pahala. Lalu 5 tahun awak merengek kepada Allah supaya lutut awak itu sehat. Tapi Allah lunjur kabulkan doa itu. Lunjur berikan kesehatan pada waktu itu. Maka awak semakin ucapkan doa, semakin banyak berdoa. Semakin mempersering doa itu. Kenapa? Karena Allah bukan tidak ingin menyembuhkan penyakit awak itu, tapi Allah ingin memberikan sesuatu yang baik, yang lebih besar kepada awak. Apa itu? Pahala. Tapi coba kalau 2 bulan berdoa supaya Allah sehatkan kaki awak tu. Allah sehatkan. Setelah itu kan awak berdoa lah, ya Allah sehatkan kaki dan kau. Maka 2 bulan awak berdoa dibandingkan dengan 5 tahun awak berdoa, mana yang banyak? Tentu yang 5 tahun lebih banyak pahalanya. Dan kemudian sakit itu, setiap sakit yang awak rasakan berguguran dosa. Nah, maka awak husnuzon kepada Allah. Apapun yang ditetapkan Allah kepada awak, Allah ingin memberikan kepada awak sesuatu yang terbaik. Dan sebaliknya awak pikirkan. Nah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Ada 3 cara Allah mengabulkan doa. Nah, itu yang sebahagian awak yang tidak pahami, maka awak merasakan Allah tidak kabulkan doa awak. Padahal ada 3 cara. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, imma an tu'ajjala lahu da'watuhu. Kalau seandainya seorang hamba berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan kabulkan doa itu dalam bentuk 3 hal. Yang pertama, imma an tu'ajjala lahu da'watuhu. Allah baikkan kepada hamba itu apa yang dimintanya. Awak minta, ya Allah sehatkan wadah. Sehatkan lutut dan ya Allah. Awak meminta, ya Allah mudahkan rezeki kami. Banyakkan rezeki kami. Allah kabulkan doa awak itu dalam bentuk Allah berikan apa yang awak minta. Memang rezeki awak bertambah-tambah. Itu cara yang pertama Allah mengabulkan doa. Apa yang meminta diberikan Allah. Maka sayangnya Bapak dan Ibu, selama awak beranggapan Allah mengabulkan doa itu apa yang awak minta diberinya. Kalau apa yang awak minta tidak diberinya, awak beranggapan Allah tidak kabulkan doa awak. Padahal ada cara yang kedua Allah kabulkan doa itu. Apa itu? Wa amma yaddakhirha lahu fil akhirah. Allah kabulkan doa awak itu di yaumil mahsyar nanti, di akhirat nanti. Yang awak minta dan diberikan Allah kini korang. Tidak nampak di dunia korang. Maka tentu mengatakan Allah tidak kabulkan doa awak. Padahal ada cara Allah mengabulkan doa itu di yaumil mahsyar Allah berikan. Contoh apa itu? Dan itulah yang paling mulia. Di yaumil mahsyar nanti dalam riwayat lain dijelaskan, di yaumil mahsyar nanti datang malaikat kepada seseorang. Malaikat mengatakan, wahai hamba Allah, wahai si fulan, tengok tuh, kebaikan yang sangat banyak. Segodang-godangnya, segodang-godang gunung, sebanyak-banyaknya. Itu adalah kebaikan untuk engkau. Itu adalah pahala untuk engkau. Maka seorang hamba kau terkejut, heran. Apakah itu untuk Allah dan wahai malaikat? Betul untuk engkau. Apa amal yang dilakukan di dunia dulu? Tidak ada rasa amal yang istimewa dan dilakukan di dunia dulu loh, yang pantas diberikan balasan seperti kau, yang seelok ikut dan sebanyak ikut. Apa kata malaikat itu? Wahai hamba Allah, kebaikan yang sebanyak itu dan segodang-godang itu adalah balasan terhadap doa-doa engkau yang tidak dikabulkan di dunia dulu. Nah, itulah terkejut seorang hamba itu. Sehingga di waktu itu seorang hamba itu mengatakan, ya Allah, andaikan Tuhan turut dan doa-doa yang didoakan di dunia dulu tidak dikabulkan, tapi diberikan balasannya seperti kau di akhirat, dan akan memperbanyak doa ya Allah. Dan akan memperkodok doa dan akan memperlama doa. Segala macam hal kebaikan yang kalian minta.
Tapi di akhir doa itu sebelum menutupnya, Wana akan meminta kepada Engkau ya Allah, ya Allah, dan dikabulkan di dunia kau seluruh doa yang anda minta tadi. Minta sehat, minta kayu, minta iko, minta iko, minta iko. Ya Allah, dan dikabulkan di dunia ya Allah. Kabulkan di yaumil mahsyar nanti. Nah, seperti itu dalam sebuah riwayat dikatakan bahwasanya doa-doa awak di dunia kau yang belum dikabulkan Allah, Allah pasti mengabulkan. Bila kabulkan Allah, nanti di yaumil mahsyar. Allah berikan pahala yang banyak. Bukankah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim baca tadi? Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Kalau doa ibadah, kalau ibadah berarti setiap orang melakukan Allah kabulkan. Nah, kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Umar bin Khattab pernah mengatakan ketika mendengarkan penjelasan Nabi bahwa setiap doa pasti akan dikabulkan Allah, kalau tidak dikabulkan di dunia, dikabulkan di yaumil mahsyar, maka Umar bin Khattab mengatakan dan memperbanyak doa. Dan akan berdoa setiap waktu. Dan setelah dan selesai berdoa, dan tidak akan pikirkan bila dikabulkan Allah. Tak jadi pikiran dan kata Umar. Yang penting dan angkat tangan, dan berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kabulkan kini ke, Allah berikan apa yang dia minta, atau Allah tunda pengabulannya, itu yang diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting hati dan yakin setiap dan mengangkat tangan dan meminta kepada Allah, pasti Allah kabulkan. Itu kata Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab, kewajiban awak adalah berdoa. Mengabulkan itulah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hak Allah jangan awak ikut campur. Awak serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila akan dikabulkan Allah? Apa yang akan dibaikan Allah? Awak serahkan kepada Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kewajiban awak kata Umar adalah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian doa itu adalah sesuatu yang sesuatu yang mulia. Dalam pandangan Allah adalah doa sesuatu yang mulia. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh para ulama hadis dan mereka mengatakan hadis itu sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan laisa syai'un akramu 'ala Allah taala minad du'a. Tidak ada satu pun di dunia kau yang lebih mulia dalam pandangan Allah Taala kecuali doa. Doa yang paling mulia dalam pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau doa yang paling mulia dalam pandangan Allah, berdoa itu manusia, orang. Awak yang berdoa. Maka siapa yang berdoa, Allah muliakan pula. Semulia-mulianya. Nah, justru kita itu semakin semangat awak memperbanyak doa. Ada kalau mungkin awak berdoa panjang karena waktu awak panjang. Ada kalau mungkin awak berdoa singkit aja karena waktu singkit. Maka yang penting awak memperbanyak doa. Doa-doa yang ada di dalam Al-Quran atau doa-doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam singkit tapi padat. Pendek tapi maknanya luar biasa. Cuba doa yang selalu awak baca Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Awak memang dianjurkan selalu membacanya. Sambil berjalan, sambil duduk, bukan hanya sedang solat, bukan hanya di atas sejadah, tapi sambil berkendaraan, awak baca. Apa doa itu? Kata Siti Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hodok membaca doa itu. Doa yang diajarkan oleh Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Iko orang mengatakan doa sapu jagat. Apa sapu jagat itu? Sodo disapu danya. Mulai persoalan yang kecil-kecil sampai persoalan yang besar. Mulai dari persoalan dunia sampai persoalan akhirat. Maka doa sapu jagat itu, doa yang diajarkan Allah kau jangan sampai wak tinggalkan. Jangan kuang-kuang wak baca. Baca sakodok-kodoknya, baca sesering-seringnya. Sedang di atas kendaraan, sedang duduk, sedang di pasar, mana-mana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
pendek tapi luar biasa. Apa luar biasanya? Dijelaskan oleh para ulama. Apa makna doa awak kau? Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan dunia. Apa kebaikan dunia? Sodo kebaikan dunia, wa minta dalam doa itu. Nah, kata ulama itu menjelaskannya, apa kebaikan dunia? Sehat itu kebaikan dunia. Zoki yang banyak, hidup yang lapang. Legeng atau apa buah? Legeng. Hmm. Melanjutkan Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Uang yang berdoa, uang yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, doa awak tadi Rabbana atina fid dunya hasanah. Berikanlah kepada aku kebaikan dunia. Apa kebaikan dunia? Seluruh kebaikan dunia yang awak minta pada waktu itu. Maka ketika awak singkat waktu awak, misalnya antara azan dan qomat, itu kan waktu yang Allah kabulkan doa. Ad-du'a'u bainal azani wal iqama apa? La raddu. Allah tidak akan menolak doa yang dipanjatkan antara azan dan qomat. Maka terazan dan qomat, awak ke masoji, uang azan. Atau awak terlambat ke masoji. Uang sudah azan, awak sholat sunat tahiyat masjid atau sholat sunat rawatib. Setelah sholat sunat masih ada waktu misalnya 2 menit. Maka doakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Atau berdoa minta ampun, astagfirullah, astagfirullah. Umar bin Khattab ketika waktu-waktunya sempit, apalagi ketika waktu-waktu mustajab berdoa itu, Umar bin Khattab memperbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Antara azan dan qomat, waktu tinggal seminit. Waktu tinggal 2 menit lah. Maka Umar bin Khattab dalam riwayat menjelaskan beliau memperbanyak istighfar. Karena istighfar merupakan doa. Dan istighfar pada waktu antara azan dan qomat itu Allah perkenankan. Kalau minta ampun, Allah akan ampuni. Nah, maka sodo kebaikan dunia. Apa kebaikan dunia yang bayangkan? Maka termasuk dalam doa wa Rabbana atina fid dunya itu. Kemudian kebaikan akhirat. Berikan kepada kami kebaikan akhirat ya Allah. Maka seluruh kebaikan akhirat, kemudahan akhirat, perlindungan Allah, naungan di yaumil mahsyar segala macamnya, itu yang awak minta. Dan awak tentu saja awak minta kebaikan dunia, awak berlindung dari keburukan dunia. Awak meminta kebaikan akhirat, awak berlindung dari keburukan-keburukan akhirat. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kalaulah selalu awak baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, ratusan kali awak baca dalam sehari, maka yakinilah apapun yang terjadi dalam kehidupan awak itu adalah sesuatu yang terbaik yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Awak tidak akan suudzon kepada Allah. Kenapa ceneko? Kenapa ceneko? Kenapa ceneko? Tidak. Dan akibatnya juga berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah pahala yang paling besar. Nah, kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi sebahagian doa-doa dalam Al-Quran, sebahagian doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hafal
Dan doa-doa yang pendek yang diajarkan Nabi, yang diajarkan oleh Al-Quran, doa-doa yang pendek itu, pendek doanya, tapi maknanya luas. Contoh, Rabbana atina fid dunya tadi. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian, dikatakan tadi, tidak ada sesuatu pun yang paling mulia, kecuali doa. Kalau mak bertanya, itu mulia doa daripada solat ya buya. Hebatlah kekuatan doa daripada solat dah. Solat itu sendiri doa. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Solat itu sendiri doa. Wak sadarilah solat itu doa. Secara bahasa solat itu pun artinya doa. Dan kemudian wak sadari awak solat mulai dari awak mengangkat takbir, mengangkat tangan takbiratul ihram. Kemudian awak berdoa, doa iftitah dan segala macamnya. Dari awal solat sampai akhir solat, awak assalamualaikum kanan, assalamualaikum kaki, itu seluruhnya penuh dengan doa. Awak baca doa iftitah, itu dah doa. Awak baca Al-Fatihah, doa. Luar biasa dari Al-Fatihah itu doanya. Maka awak baca itu dalam solat awak, kemudian awak yakini kalau sebuah doa. Ruku awak doa, sujud awak doa, tahiyat awak doa, apalagi salam. Dimulai dengan doa dan diakhiri dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan. Kau berdoa, ya Allah, berikanlah keselamatan kepada orang yang berada sebelah kanan kau. Maka ketika baca salam itu, timbulkan di hati awak, awak sedang mendoakan makhluk Allah yang berada di sebelah kanan awak. Uang-uang yang berada sebelah kanan awak, binatang yang ada sebelah kanan awak, ada somik mungkin dalam masjid kau, atau di luar masjid kau, ada mungkin ayam, ada mungkin apa segala macam. Awak sedang mendoakan kepada Allah supaya Allah memberikan kesehatan dan keselamatan. Ada jin mungkin, ada malaikat mungkin, awak sedang mendoakan. Jadi ketika salam ke kanan mendoakan yang sebelah kanan, ketika salam sebelah kiri awak mendoakan sebelah kiri. Nah, maka ketika solat itu tidak mungkin ada orang yang awak benci sebelah kanan awak, ada orang yang awak benci sebelah kiri awak. Dan mungkin kau awak mendoakan orang yang awak benci. Nah, jadi ketika solat berada dalam masjid, hati awak bersih. Tidak satu pun dalam masjid itu orang yang terbenci, orang yang bermusuhan dengan wadah-wadah, orang yang bermasalah dengan wadah, tidak ada satu pun. Kenapa awak beranggapan tidak ada satu pun? Tidak mungkin musuh awak berdoakan supaya Allah memberikan kebaikan. Tapi kalau doakan supaya Allah memberikan kebaikan, keselamatan, kesejahteraan, nah itu pertanda yang berada sebelah kanan awak, seluruhnya saudara-saudara awak yang sangat awak cintai, sehingga kena awak cintai awak doakan dia. Yang berada sebelah kiri awak, seluruh saudara-saudara awak yang dalam Islam, yang awak cintai, sehingga awak mendoakannya, mengucapkan salam kepadanya. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, Al-Quran, bukankah Al-Quran yang paling mulia? Kenapa tadi dikatakan tidak ada satupun yang paling mulia dalam pandangan Allah kecuali doa? Berarti doa lebih mulia dari Al-Quran. Al-Quran itu sendiri doa, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Al-Quran berisi doa. Berisi doa-doa. Dari mulai pembukanya sampai penutupannya penuh dengan doa-doa. Allah buka Al-Quran dengan doa. Awal surat Al-Quran Al-Fatihah. Doa-doa yang luar biasa. Akhir Al-Quran An-Nas. Doa yang luar biasa. Jadi Al-Quran itu adalah yang paling mulia. Ini berisi doa. Maka siapapun yang membaca Al-Quran, Allah akan muliakan. Siapapun yang sholat, Allah akan muliakan. Siapapun yang berdoa kebaikan, Allah akan muliakan. Nah, maka ketika ingin kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka perbanyak doa. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, satu hal yang perlu sadari, ketika berdoa, awaklah berdoa, maka sesungguhnya doa itu adalah latihan dan pendidikan untuk pribadi awak. Kan awak berdoa, tidak ada doa yang buruk dah. Tidak ada doa yang buruk dah. Doa awak sudah elok.
Maka doa itu adalah pendidikan untuk pribadi awak. Ketika berdoa elok, maka awak sedang menjadikan diri awak elok. Tidak mungkin doa awak elok, tapi pribadi awak akhlak awak buruk. Tak mungkin. Bapa dan Ibu yang dimuliakan Allah. Misalnya, doa awak itu, perilaku awak, kerja awak harus sesuai dengan doa awak. Jangan sampai bertentangan dengan doa awak. Awak minta sehat, ya Allah, sehatkan awak dan ya Allah. Awak minta sehat ke Allah. Secara kedokteran, secara manusiawi, sehat itu dari mana awak dapatkan? Nah, tentu menjaga makanan, menjaga minuman, menjaga istirahat, menjaga berolahraga dan segala macamnya. Awak berdoa kepada Allah, ya Allah berikan kepada kami kesehatan. Tapi pagi lagi bau. Kedondong awak makan. Ipawi orang besi leh. Ala none awak makan. Kan tak sesuai kerja awak dengan doa awak dah. Awak minta sehat. Maka sehatkan makanan awak. Mungkin sayur yang awak makan, buah-buahan yang awak makan. Awak banyak punya buah-buahan, sampai awak banyak buah-buahan. Mulai dari pisang, botiuk dan segala macamnya. Kemudian banyak makanan-makanan yang tidak sehat. Awak suka itu. Awak suka itu. Sementara berdoa, ya Allah sehatkan hamba ya Allah. Tapi makanan awak, minuman awak tidak sesuai dengan apa yang awak doakan. Nah, maka doa itu mendidik awak, melatih awak untuk selalu berbuat baik. Ya Allah sehatkan awak dan ya Allah. Tapi istirahat tidak sempurna, tidak teratur. Anak-anak muda awak, kalau seandainya ambo ada pengajian subuh, misalnya di Islamic Center, karena sekali sebulan ada mau subuh situ. Ketika bangkit dari rumah tu, bangkit subuh tu, sebelum subuh tu, banyak dekor-dekor anak muda, anak-anak sekolah. Yang kemungkinan besar tu kan awak dari sonjonya lolok. Nah, sementara dia meminta supaya sehat. Sementara perbuatannya, perilakunya adalah perilaku yang membuatnya tidak sehat. Awak minta surga kepada Allah. Dia agak berdoa, Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Awak minta surga kepada Allah, maka amal-amal awak, perbuatan-perbuatan awak, ucapan awak, gerak-gerik awak sesuaikan dengan gerak-gerik yang akan menyebabkan awak masuk dalam surga. Ahla awak ahla ahli surga. Awak minta surga, tapi amal awak tidak amal ahli surga. Apa yang disebutkan Nabi, siapa yang melakukan itu akan menyebabkan dia dimasukkan Allah dalam surga, tidak awak lakukan. Kalau awak minta surga kepada Allah Subhanahu wa taala, awak melakukan amal-amal ahli surga, awak bersemangat mempelajari amal-amal yang dijanjikan Allah dan Rasul. Siapa melakukan itu akan masuk surga. Man sholal bardaini dakhalal jannah. Siapa yang sholat berjamaah pada dua waktu yang dingin, ini akan masuk surga, kata Rasulullah dalam hadis yang sahih. Nah, apa dua waktu yang dingin itu? Kata para ulama, waktu subuh dan waktu asar. Maka ketika minta surga kepada Allah Subhanahu wa taala, awak tekun melaksanakan sholat berjamaah. Awak tekun melaksanakan sholat berjamaah subuh dan sholat berjamaah asar. Karena pada waktu subuh itu kata para ulama adalah waktu yang paling dingin di malam hari, dan waktu asar itu adalah waktu yang mulai dingin di waktu siang. Banyak amal-amal yang lain yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, siapa yang mengamalkannya akan dimasukkan Allah ke dalam surga. Maka awak yang berdoa supaya Allah masukkan ke dalam surga, wa amalkan itu. Jadi awak lakukan amal-amal yang menyebabkan masuk neraka. Awak berlindung, Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari neraka. Maka berlindunglah awak dari segala macam perbuatan-perbuatan yang bisa menjerumuskan awak ke neraka. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, perlu juga sampaikan sebuah hadis Rasulullah SAW, dan ini adalah berita gembira untuk awak bersama. Apa kata Rasulullah? Man sa'alallahu fil jannah thalathata marrat.
siapa yang meminta kepada Allah, siapa yang berdoa kepada Allah agar Allah memberikannya, memasukkannya ke dalam surga, dan diulang-ulangnya permintaan itu sampai 3 kali. Qalatil jannah, Allahumma adkhilhul jannah. Maka serogo itu mengadu kepada Allah. Serogo itu berkata kepada Allah. Apa kata serogo? Ya Allah, masukkanlah uang ke dalam serogo. Jadi perlu berdoa setiap waktu, dan kata para ulama itu ada doa yang jangan sampai ditinggalkan tiap hari. Apa tuh? Doa meminta serogo. Dan ketika meminta serogo, ulang-ulang sampai 3 kali. Allahumma inna nas'alukal jannah. Allahumma inna nas'alukal jannah. Allahumma inna nas'alukal jannah. Maka kata serogo, ya Allah, masukkan ini ke dalam serogo. Tidak dapat bahasa Arabnya, bahasa awaknya. Ya Allah, masukkan kami ke dalam serogo. Ya Allah, masukkan ke dalam serogo. Ya Allah, baikkan badan serogo, ya Allah. Diulang-ulang. Man salallahu nar, siapa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar jauhkan dari neraka. Kemudiannya diulang-ulang kalimat itu 3 kali. Qalatin nar, maka neraka berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma jirhu minan nar. Ya Allah, jauhkan engkau dari neraka. Jadi ulang-ulang 3 kali. Ya Allah, lindungi kami dari neraka. Lindungi kami dari neraka. Kemudian kalau doa tadi kan minta perlindungan dari neraka juga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Lindungi kami dari azab neraka. Nah, ulang-ulang 3 kali. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi doa itu adalah mendidik awak untuk berperilaku sesuai dengan doa awak. Awak setiap waktu minta kebaikan, maka artinya adalah awak mesti melatih diri awak, mendidik diri awak dalam kebaikan. Awak berlindung kepada Allah, minta kepada Allah, jauhkan segala macam keburukan dalam kehidupan awak, maka artinya adalah awak mesti berusaha menjauhkan seluruh keburukan dalam diri awak. Jemaah Polri. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian dalam berdoa, awak mesti berselawat. Awak mulai dengan doa dengan selawat dan memuji Allah, kemudian dengan berselawat, akhiri doa dengan memuji Allah dan berselawat. Apa kata Rasulullah dalam sebuah hadis? Iza shalla ahadukum falyabda. Apabila kalian berdoa, maka mulailah dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Dengan ucapan alhamdulillah. Maka berdoa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Mulai doa dengan membaca alhamdulillah. Tsumma yusalli 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli ala Muhammad. Berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tsumma yad'u ba'du bima syaa. Kemudian setelah berselawat itu, mintalah oleh kalian, kata Rasulullah, apapun yang kalian inginkan. Nah, berdoalah sesuku awak. Yang awak doakan kebaikan-kebaikan. Nah, para jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi jangan lupa dalam berselawat. Seorang ulama yang bernama Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid, ini mengatakan doa itu ada 3 tingkatannya. Ada tingkatan yang paling tinggi, ada tingkatan yang paling tinggi, yang menengah, dan yang terakhir. Nah, tentu awak ingin doa-doa awak adalah tingkatan yang paling tinggi, doa yang sempurna. Apa kata Abu Bakar Bakar bin Abdullah beliau mengatakan doa yang paling tinggi tingkatannya, yang teratas tingkatannya adalah berdoa dimulai dengan sholawat, kemudian diakhiri dengan selawat, dan di tengah-tengahnya selawat. Kalau awal dan akhir berselawat mungkin biasa Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Tapi kalau tengah-tengah saya selawat, mungkin ada di antara awak yang belum biasa. Apa maksudnya tengah-tengah selawat itu? Awak berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Nah, itu kan memuji Allah, berselawat kepada Rasulullah. Nah, kemudian meminta, Allahumma ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku, dosa dua ibu bapakku, kasihanilah mereka sebagaimana mereka telah mengasihi aku di waktu kecilku.
Sudah meminta mohon ampun, awak minta pula supaya anak-anak menjadi soleh. Sudah satu doa awak minta kepada Allah, ingin pindah ke doa yang kedua, sebaiknya awak baca selawat. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, berikanlah kepadaku anak-anak yang soleh dan soleha. Minta yang kedua. Sudah minta yang kedua, minta yang lain deh. Apa minta? Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, mudahkan rezeki kami ya Allah. Apa yang kami berhasil ya Allah, berikan rezeki yang berkah ya Allah. Ingin minta yang ketiga yang berikutnya lah. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, sihatkan kami. Polukan seluruh penyakit yang ada pada diri kami. Setiap berpindah dari satu permintaan kepada permintaan yang lain, diselangi dengan selawat. Nak sekali selawat kau, nak 2 kali kau, nak 3 kali kau, terserah. Kemudian terakhir berselawat. Itu doa yang paling tinggi tingkatannya, kata saya Bakar bin Abdullah. Kemudian yang kedua, doa yang nomor 2, yang di bawah itu berselawat pada awal dan berselawat pada akhir. Tengah-tengah ada. Kemudian doa yang ketiga, yang tingkat yang paling rendah, yaitu berselawat hanya pada awal aja. Pada akhir, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kemudian sudah aja. Atau ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, maka berselawat di awal dan di akhir dan di tengah-tengah, itu yang paling sempurna. Apa guna selawat? Apa guna selawat yang baca? Guna banyak selawat. Selawat itu kata para ulama, selawat bagi doa itu bagaikan sayap, kapak burung terbang je kapak. Kalau burung tak punya kapak, patah kapaknya tentu tak bisa terbang. Maka selawat itu adalah bagaikan sayap, bagaikan kapak bagi doa awak. Ini akan menobangkan doa awak tu akan menobangkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibawa doa awak tu kepada Allah Subhanahu wa taala deh. Kalau kapaknya tidak ada, kapaknya kurang, tentu lambek terbangnya. Banyak kapaknya, banyak selawat yang diucapkan dalam doa itu, tentu koncangnya. Mengantarkan doa awak kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selawat itu fungsinya kata para ulama adalah bagaikan kapak. Ini merupakan kapak dari doa awak, merupakan sayap yang akan menobangkan doa awak, menghantarkan doa awak kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, mungkin itu yang bisa awak sampaikan persoalan doa. Mudah-mudahan bisa jadi pelajaran bagi awak, dan mudah-mudahan dari kajian awak kaya apa ceramah sampaikan subuh kau, setidak-tidaknya awak bersemangat dalam berdoa. Kalau selama kau berdoa berpikir-pikir kan dikabulkan Allah. Kau tanglah meminta jo, tak lalu juga kabulkan lah. Kalau berpikir seperti itu, mudah-mudahan dengan kaji awak kau tidak awak seperti itu. Dikabulkan Allah, awak mengasahkan Allah mengabulkan atau tidak, ya hati-hati kita awak yakin pasti Allah kabulkan. Tidak di dunia, di yaumil mahsyar. Tidak tu awak, untuk anak cucu awak. Kata ulama, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, prestasi yang awak peroleh kini kau, ada di antara awak yang sukses kini kau, itu bisa jadi berkah doa dari datuk dan uwa awak dulu. Ini berdoa untuk dirinya, tapi Allah belum kabulkan, tapi Allah kabulkan pada awak anak cucunya. Maka mudah-mudahan awak bersemangat dalam berdoa, karena awak meyakini seluruh doa pasti dikabulkan Allah, dan apabila Allah mengabulkan di yaumil mahsyar yang lebih awak harapkan. Dan kemudian yang kedua, setiap awak mengangkat tangan dan berdoa, pasti awak akan mendapatkan pahala, karena awak meyakini doa itu adalah ibadah. Demikian Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.